Shalom, selamat jumpa rekan-rekan sekalian. Selamat kita berjumpa pada kesempatan yang baik. Dan saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik dan dalam keadaan sehat-sehat oleh karena anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini banyak sekali orang yang sakit, baik oleh karena pandemi ini, juga oleh karena tekanan hidup yang begitu berat, yang menyebabkan banyak orang yang kemudian kehilangan imun tubuh sehingga mereka sakit oleh karena berbagai macam tekanan dan tantangan hidup yang mereka hadapi. Dalam situasi seperti ini, banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, apa sih yang harus kita lakukan? Bagaimana kita berdoa supaya kita sembuh dari penyakit kita, bebas dari masalah dan tantangan yang kita hadapi? Saya mau sampaikan kepada kita, rekan-rekan sekalian, memang Tuhan sangat ingin agar kita semuanya mengalami kesembuhan, kesehatan, bebas dari berbagai penderitaan. Tetapi tentu Bapak Ibu sekalian, ya kita mesti menggunakan pola-pola dan cara-cara seperti yang diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Karena itu hari ini saya akan sampaikan kepada kita sebuah renungan tentang doa untuk kesembuhan atau kelepasan dari berbagai persoalan. Untuk itu rekan-rekan, saya akan ajak kita buka Alkitab dalam Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian dikatakan di sana. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi rekan-rekan sekalian, jelas sekali Alkitab ini katakan bahwa kalau ada orang yang sakit, kalau ada orang yang menderita, dikatakan di sana, baiklah ia berdoa. Dengan kata lain, Tuhan menjanjikan bahwa ada kesembuhan melalui doa, ada kelepasan melalui doa. Cuma persoalannya sekarang adalah bagaimana kita berdoa supaya doa kita menjadi doa yang mendatangkan kesembuhan dan kelepasan bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Alkitab ini jelas sekali mengajarkan kepada kita bagaimana caranya kita berdoa. Disebutkan di sana tadi dalam ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi di sini dikatakan, kalau ada yang sakit, kalau ada yang menderita, baiklah ia memanggil penatua jemaat, supaya mendoakan dia. Kenapa kita perlu memanggil penatua jemaat? Karena kita bilang begini, 2-3 orang berseru memanggil nama Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa mereka. Dengan kata lain, rekan-rekan sekalian, yang sakit itu bersama dengan penatua jemaat atau teman yang sepakat dan seiman mendoakan, maka itulah kunci kemenangan, kunci mujizat bagi orang yang mengalami penyakit dan penderitaan tersebut. Tetapi juga dikatakan di sana yang lebih teknis, disebutkan di sana begini, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan
didoakan supaya kamu sembuh. Lihat kalimat ini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi rekan-rekan sekalian, di sini ada beberapa kata kunci yang perlu kita pahami supaya kita mengalami mujizat, supaya kita mengalami kesembuhan, supaya doa kita dijawab oleh Tuhan dan kerinduan kita dapat terselesaikan. Ada kalimat kunci di sana dalam ayat yang ke-16. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Apa artinya ini? Artinya ialah seseorang yang berdoa itu harus benar dulu. Makanya supaya kita benar dikatakan di sana, masing-masing kita harus saling mengaku dosa kita. Ayat 16 tadi katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi rekan-rekan sekalian, disinilah kata kunci yang penting. Jadi ada bagian kita sebagai orang-orang percaya, yaitu satu tadi, datang kepada Tuhan bersama dengan penatua jemaat, sepakat beriman dan meminta dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan dengar doa kita. Tetapi kita harus ada pemberesan terlebih dahulu. Makanya perlu saling mengaku dosa kita. Saling mengaku dosa kita. Kalau kita berbuat salah kepada sesama, kita akui kepada sesama. Kalau kita berdosa kepada Tuhan, kita akui kepada Tuhan. Sehingga sesudah itu dikatakan di sana, kita berdoa dengan iman. Ayat 15 tadi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, ia akan diampuni. Jadi rekan-rekan sekalian, saya mau sampaikan kepada kita, kalau hari-hari ini engkau sedang menghadapi tantangan, menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, datanglah kepada Tuhan dengan iman. Ajak teman yang berdoa dengan sepakat. Bisa penatua jemaat, bisa kakak rohani, bisa teman yang lebih rohani. Ayo kita sepakat bersama-sama. Tapi sebelum itu Alkitab katakan kita perlu pengakuan dosa terlebih dahulu. Kalau ada kesalahan kita, ada kekurangan kita, kelemahan kita, kita minta ampun sama Tuhan. Kita minta maaf kepada sesama. Dan setelah itu engkau berdoa dengan iman. Ketika engkau berdoa dengan iman, Alkitab bilang di sana begini, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doamu akan berkuasa sehingga melalui doa yang kau panjatkan, engkau akan sembuh, engkau akan lepas, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Dan Alkitab bilang di sana, Tuhan akan mengampuni segala dosamu. Jadi saya mau katakan kepada kita hari-hari ini, kalau engkau sedang melalui masalah, sedang melalui persoalan, tantangan, pergumulan, datang kepada Tuhan dengan percaya. Dia pasti akan berikan mujizat dan kemenangan bagi saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.